Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit yang menimpa kita. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, doa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, Bapak absen dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran pada proses hari ini. Ana, Inna, Risa, Raisa, Indar, Andi, Ical. Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir pada proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita masih dapat bertemu pada hari ini pada proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sebelumnya itu Bapak memberi aplaus kepada anak-anakku sekalian karena telah menginjak atau sudah naik di kelas 9. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini mengenai materi kita, yaitu pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anakku sekalian, tolong yang ada di aplikasi Zoom ini, tolong satu orang membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, coba Ical bacakan. Kau ndak tahu? Ya, Rini coba, atau Risa coba baca pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, baik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak mau bertanya, bagaimana? Apakah sudah dilihat videonya yang Bapak kirim kemarin melalui aplikasi Google Classroom mengenai materi kita, yaitu sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau sudah dilihat video yang Bapak kirim kemarin itu lewat Google Classroom, sempat ada anak-anakku yang kurang dipahami atau masih ada yang menjanggal di pikiran anak-anakku sekalian mengenai materi kita pada hari ini. Ya, coba sempat ada yang ingin disampaikan, bilang saja. Kalau begitu, langsung saja Bapak akan membagi kelompok, kemudian didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, mulai dari nomor urut pertama itu sampai nomor urut ketiga, kelompok 1. Kemudian nomor urut 4 sampai
itu kelompok 2 dan seterusnya. Materi kita yaitu mengenai sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian setelah mendiskusikan mengenai materi kita pada hari ini dengan teman kelompoknya, tolong juga mengerjakan lembar kerja yang Bapak bagikan itu di Google Classroom ya. Maka dari itu tolong didiskusikan dulu. Bapak tunggu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok pertama sampai terakhir. Ya, baik. Sudah selesai semua? Ya, kalau begitu Bapak berikan saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompok pertama. Coba silahkan dijelaskan. Ya, kelompok kedua. Ya, selanjutnya kelompok ketiga. Ya, baik. Semuanya jawabannya sudah benar. Nah, kemudian maka dari itu mari kita apalagi namanya menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Bapak di sini jelaskan sedikit ya mengenai materi kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan stat fundamental atau fundamental norm atau norma dasar negara. Nah, bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai norma dasar negara, maka di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terkandung prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan daripada bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dengan jalan bernegara. Nah, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar yang memberikan arah serta dasar-dasar cita-cita hukum bagi Undang-Undang Dasar Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan negara, yaitu ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara dan jenis kedaulatan negara dan dasar negara, yaitu kedudukan pembukaan UUD 1945. Nah, pembukaan UUD 1945 ini sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, kemudian memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia, kemudian sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Selanjutnya merupakan sumber semangat bagi UUD 1945. Selanjutnya mempunyai kedudukan kuat dan tetap. Nah, di sini arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembentukan atau pembukaan UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi
suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Nah, Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Dalam pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia, di mana yaitu pokok pikiran yang pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan atau pokok pikiran persatuan. Nah, negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Selanjutnya itu pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan. Nah, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Kemudian pokok pikiran ketiga. Nah, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Nah, yang selalu mengedepankan asas musyawarah atau mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran dalam kedaulatan rakyat. Nah, yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yaitu pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Nah, politik pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat. Kemudian anak-anakku sekalian, hubungan pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ini dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945, di mana pokok pikiran yang pertama ini diciptakan dalam bentuk UUD 1945 pasal 1 ayat 1. Kemudian pokok pikiran kedua diciptakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28 sampai 34. Nah, selanjutnya pokok pikiran ketiga diciptakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2, 2, 3 dan 27 kecuali pasal 2 ayat 2 dan 3. Nah, pokok pikiran keempat ini diciptakan dalam pasal 27 sampai dengan 34. Kemudian sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yaitu pertama, sikap positifnya adalah ikut serta melindungi keluarga atau teman dan masyarakat lainnya dari ancaman teroris atau ancaman lainnya yang dapat merobohkan persatuan bangsa. Nah, kemudian yaitu pokok pikiran kedua, membantu fakir miskin, bakti sosial, gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian pokok pikiran ketiga itu membudayakan musyawarah dalam kehidupan sekolah, keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya itu yang terakhir, memelihara sikap luhur dengan sikap ramah kepada setiap orang, gemar membantu orang lain. Nah, di sini kita ambil suatu contoh sikap positif terhadap isi alinea dan pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana memiliki pola pikir dan pola tindak berdasar pada konsep dan nilai yang terkandung dalam isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertekad mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan UUD 1945, menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan dan
mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM. Kemudian itu menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, menjadikan isi alinea sebagai mengoperasikan perekonomian nasional, kemudian mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mengakhiri materi kita pada hari ini, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian, tugas atau dalam artian PR. Bapak langsung kirim saja ya sebentar. Kemudian selanjutnya itu pesan Bapak pada anak-anakku sekalian, tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, mematuhi protokol kesehatan, dan menjaga jarak agar terhindar dari virus yang namanya virus COVID-19 ini. Baik, itulah tadi dari Bapak. Terima kasih anak-anakku sekalian atas partisipasinya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.